Halo guys, kembali lagi di podcastan. Kali ini request yang banyak banget ya kalian nih bersama Lemon something ya. Mungkin kita langsung aja kenalan nih guys ya. Karena gue juga pertama kali ketemu, jadi silakan perkenalkan diri, mungkin nama, umur, dan selain background lainnya lah, silakan. Ya, siap. Halo semuanya, mungkin kalian pernah lihat gue di TikTok. Gue Julie Bener. atau Lemon atau Julie Lemon, terserah sama aja. Gue itu lahir di Jakarta, gue orang Jakarta, tinggal di Jakarta Selatan. Anak Jaksel Gue nih itu, guys. iya, anak Sering Senopati. overthinking ya? Lumayan, udah mulai tua kan nih. By the way, umur gue itu seumur sama, gue seangkatan sama Verstappen sama Leclerc, gue angkatan 97. Ntar lagi umur gue 25, jadi mau quarter life crisis ya. Yang overthinking tadi tuh cocok banget nih timingnya. Timingnya pas banget nih. 2 hari lagi gue ulang tahun guys. Wah ini jadi, ya, kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Jadi ya lihat gimana gak overthinking ya. Verstappen umur 25 udah world champion, gue jadi apa? Ya semua aja, cuman itu kan jalan hidup beda-beda. Iya, beda-beda dong rezekinya orang-orang ya. Betul. Ya, terus apalagi background gue? Oh, gue anak BINUS. Gue kuliah di BINUS. Gue lulus tuh tahun 2019. Kalau BINUS kan disebutnya BINUSian 19, itu berarti yang lulus tahun 2019 gitu. Okay. Jadi gue lulus tahun 2019. Jurusan gue itu yang paling apa ya? Gak cocok banget sama hobi gue ataupun pekerjaan gue sekarang. Oke. Jurusan apa gue tuh? itu adalah akuntansi perpajakan. Oke, perpajakan. Kerjanya apa emang? Sekarang gue kerjanya, gue punya toko bunga, jadi gue jadi florist. Oh iya, sempat lihat di sosmed kayaknya, di IG Instagram ya. Boleh diintip ya guys, Sektor 7 Florist namanya. Siap. Nanti kita tag lah semua di deskripsi ya, silakan. Makasih. Kepoin aja. Oh berarti florist tapi akuntansi, berarti akuntansinya nggak kepake dong? Iya gimana ya, jadi gue sih buat dulu ngitung pemasukan pembukuan. Gue nggak perlu nge-hire accountant lagi, gue accountantnya. Iya. Kalau dulu sebenarnya udah sempat kerja di kantor, tapi gue semakin lama semakin realize gue nggak suka. Banget gitu. Kayaknya anak milenial tuh jarang loh yang cocok ngantor, sumpah dah. Beda-beda. Kenapa, sumpah. Yeah. Maksudnya kalau gue nggak tahu kalau yang ranah kerjaan lain gimana ya, tapi kalau gue sih gue realize kalau pekerjaan gue khususnya accounting yang gue kerjain itu kan lihatnya angka itu eksak. Makin lama tuh udah makin banyak software yang menggantikan kita gitu loh. Jadi lama-lama teman-teman gue juga di sack gitu loh, udah keluar diganti, udah makin canggih lah gitu. Jadi kayak menurut gue ilmunya bagus, cuman untuk kedepannya kayak buat karir I don't think paham. bakal bagus gitu loh. Jadi ngomongin accounting, konten kreator aja guys ya, aman. Ya boleh konten kreator aja. Kan ini TikTok kan dia kan, jadi menarik. Apalagi TikTok sekarang lagi rame banget kan. Maksudnya algoritmanya masih bagus lah gitu ketimbang YouTube. Ya kan dulu TikTok masih baik banget sih. Bener. Gue masih murah hati banget sama FYP itu tuh, masih baik banget ya. Betul. Dan kontennya menurut gue less effort juga karena durationnya sedikit daripada YouTube. Betul. Apalagi kalau cewek itu lebih gampang ya guys ya. Taruh kamera is a good investment, oke? Iya, itu sebuah cheat system kalau gue bilang ya. Cewek itu. Enggak lah, cowok juga bisa. Iya sih. Kalau cowok tuh biasanya bukan kayak muka atau apa, biasanya konten kayak meme atau apa gitu kan. Kalau cewek tuh kayak ngomong-ngomong aja, hai guys, apa gitu, udah rame gitu. Iya, ngobrol. Gue belum pernah live stream, kapan-kapan gue boleh nih live nih. Boleh banget guys. Nah, pertanyaannya itu adalah, kok bisa suka motorsport gitu, F1 terutama? Ini klasik nih pertanyaannya. Jadi waktu dulu gue masih kelas 3-4 SD, sekitar umur 7-8 tahun kali ya, berarti 8-9 tahun lah. Dari kecil ya? Dari kecil, gue tuh ingat ada masa di mana F1 itu disiarin di TV Indo. Gue lupa channel apa. Benar. Setiap hari Minggu tuh kan. Tiap hari race week. Nah itu gue nontonnya sama bokap gue lah. Intinya gue nggak, namanya masih bocil ya. Gue nggak ngerti peraturan
aneh-aneh, penalti apa gue nggak tahu, pokoknya balapan main aja. bocah banget. Yang finish pertama yang menang udah titik gitu kan. Ya. Nah, terus gue juga ingetnya Itu zamannya siapa tuh? nah itu Schumacher zamannya bukan? gue inget Schumacher, Alonso, Kimi itu. Pokoknya masa kecil gue adalah Schumacher mobil merah, Fernando Alonso mobil biru, Kimi mobil silver itu. Si Bagus Schumacher loh tuh pengetahuannya. Dulu gue waktu kecil nonton cuma tahu Schumacher karena namanya sama kan, serius? sama Michael gitu. Jadi oh iya Mike Denaldi Michael ya. nice. Sampai sekarang makanya Ferrari gitu. Tifosi sejati. Benar. Dulu tuh gue gak lama banget gara-gara kakak, kan gue nonton sama kakak gue juga, kakak gue perempuan kan. Dia bilang dia suka banget Schumacher. Terus dari kecil tuh dia emang hobi gambar, jadi suka kayak gambar-gambar Michael Schumacher gitu, Ferrari. Terus gue pikir dia suka Schumacher, kalau gitu kalau dia suka yang merah, gue suka yang biru. Gue pikirnya gitu kan dulu. Biar battle. Biru kan. Iya, biar beda dong. Kalau tuh sama gitu kan. Iya. Gue bilang, kalau gitu gue suka yang biru aja. Kan biru Renault tuh biru kuning kan tuh si Alonso. Iya. Nah, belakangnya tuh Telefonica. Itu gue inget tuh gambarnya waktu masih kecil ya. Terus satu lagi kenapa kok ada 1, 2, 3, ada satu lagi si Raikkonen. Kok dia sering muncul di atas namanya. Waktu itu masih McLaren Mercedes kan. Terus gue selalu ingetnya. Pokoknya 3 orang ini aja. Terus nama-nama yang di belakang tuh kayak ada di back of the memory aja, kayak ada Barrichello, ada Fisichella, itu cuman kayak nama-nama yang lewat-lewat aja tuh. Terus kayak gimana ya? Gue merasa itu waktu kecil itu adalah itu sekedar tontonan aja, tontonan yang sangat apa ya? Benar-benar nontonin dari start sampai finish apa gimana? Nonton start sampai finish. Keren loh. Dan anak kecil itu begadang kan anak kecil ya, kalau disuruh tidur kan karena TV-nya kan di kamar gitu. Gue tidur tuh sampai pakai selimut gini, ngintip. Tidur. Gue masih ngeliatin kayak gini sampai kelar. Jadi gue ingat banget itu masa-masa kecil gue kayak gitu. Sampai suatu saat hilang dari TV Indo. Gue lupa tahun berapa ya. Dan gue tuh dulu nonton F1 tuh inget banget itu hari Minggu siang loh. Apa itu tayangan ulang kali ya? Bisa jadi ulang, tapi gue ingetnya malam. Gue inget banget gue nonton yang pokoknya Suzuka 2005 tuh gue nonton. Gue lupa banget lah pokoknya. Dulu nonton Schumacher tuh zaman Schumacher udah kayak kalau balapan tuh selalu overlap yang belakang terus gitu. Iya. Kenceng banget lah pokoknya dulu tuh. Oh dia lagi goat-goatnya banget. Iya dulu waktu itu lagi goat-goatnya waktu itu. Jadi bener. keren. Oh berarti dari zaman lama ya berarti nontonnya ya sampai sekarang. Itu cuman kakaknya sekarang sampai sekarang masih suka F1 juga dia. Kakak gue udah lupa semua ya, dia udah nggak inget lagi sih. Ya. Sayang banget ya, kakak gue perempuan juga loh, cakep juga loh. Wih. Jadi cakep. Wah. Berana. Jadi benar-benar. Jadi apa namanya? Suka F1 dari lama nih, dari kecil. Terus hilang kenapa? Hilang tuh karena ya kan dia karena di TV nggak ada. Di TV hilang kan. Nah gue biasa tuh nonton itu ibaratnya di rumah ada 3 perempuan, 1 laki-laki, bokap gue yang punya kontrol kuasa atas remote TV itu kan cuma bokap gue. Bener. Jadi ketika bokap gue nggak nonton, gue juga nggak ngikutin gitu. Terus tiba-tiba hilang, dia berhenti nonton, gue berhenti juga, nggak nyari juga. Sampai sekitar kayak 1-2 tahun lalu, gue baru dapet memes. Entah kenapa tuh balik dari mulainya lewat memes lagi gitu. Jadi gue ngikutin lagi tuh belum lama. Jadi pas lewat memes itu gue lihat kok masih ada Alonso, masih ada Kimi gitu. Oh nah, iya. Itu kan masa kecil gue banget gitu loh. Jadi gue nonton lagi, cuman kalau Shumi gue tahu dia kan ada kecelakaan gitu kan, yang betul. main ski itu. Gue cuma sempat lihat berita, cuman gue lihat lah ini bapak-bapak mereka udah umur berapa ya gitu. Perasaan waktu dulu gue 41 nggak sih, 42. Kimi juga segituan kan. Kimi udah pensiun. Baru tahun lalu. Jadi kayak gue pikir, you know what, kenapa gue nggak nonton lagi aja. Terus sisanya anak-anak baru ini gue nggak tahu siapa. Gue nggak tahu Verstappen, gue tahu Ricardo, Norris, nggak tahu pasti. Leclerc gue nggak tahu. Ini kenapa benderanya Indonesia, padahal bukan orang Indonesia. Iya. Ternyata Monaco itu tuh gue nggak tahu semua. Gue nggak tahu. Gue baru tahu itu belakangan 1-2 tahun ini baru tahu.
Gue bener-bener menarik. nonton lagi solely gara-gara gue lihat nama Alonso sama Kimi sih Oke, kemarin sih. dulu waktu zamannya Rio Haryanto nggak sempet nonton juga? Nggak nonton. Itu lagi nggak Dulu nonton. Rio Haryanto waktu ke F1 tuh ada F1 di TV. 2016 kan ya? Di Kayaknya. TV apa Antv apa lupa gue. Pokoknya ada di TV Indonesia lah. Jadi itu sempat nonton tuh balik dulu soalnya waktu Schumacher pensiun juga gue udah nggak lanjut lagi nggak. Maksudnya semenjak Schumacher pindah kan sempat pindah ke Mercedes tuh. Itu gue udah nggak nonton. Jadi terakhir emang pas di Ferrari doang gitu. Jadi pas Rio Haryanto baru balik lagi. Terus abis itu Rio Haryanto keluar kan bentar doang nggak sampai setengah season doang tuh. Jadi terus nggak nonton lagi gitu. Sama kok gue juga baru ngikutin tuh tahun 2020 ya, 2020 sih hitungannya. Iya. Sama maksudnya baru ngikutin lagi gitu. Jadi lumayan sih, lumayan. Tapi tetap Ferrari. Tapi lu sekarang masih ini nggak? Masih Alpine berarti atau udah nggak? Atau netral aja gitu. McLaren dong. Oh iya ya, pakai baju McLaren. Itu McLaren tahun lalu sih. Iya. Oh. Gue lagi supporting Kok bisa McLaren? Kan kemarin sukanya katanya Alonso. Iya, Alonso tapi sekarang Alpine. Iya, cuman deep down gue kayak mikir masa-masa ya dulu gue ngefans Alonso udah lewat lah. Sisanya kemarin terakhir siapa ya? Oh Kimi kan dulu di McLaren. Gue ingetnya gitu doang. Dulu Kimi di McLaren. Terus kayak walaupun Kimi terakhir di Alfa, gue kayak tapi ini anak-anak McLaren kayaknya asik-asik gitu loh. Kelihatannya entah kenapa dari semua tim social media presence-nya tuh mereka paling hidup gitu kalau McLaren memang Lando dulu kan ada Sainz juga dulu. Iya, pas Sainz sama Lando lucu-lucu banget sih gue lihat konten-konten mereka. Terus gue kayak you know what? Gue kayaknya for now lagi demen mereka nih. Gue kayak bukannya gue nggak setia ya, cuman gue lebih seneng rooting buat tim yang underdogs gitu loh, yang midfield gitu. Ya Alonso juga midfield loh. Sekarang ya midfield. Cuman dia udah pernah dapat world champion kan. Oke lah, ini gantian anak-anak kecil ini kalau mereka berprestasi gue lebih excited gitu loh. Walaupun ya gue tetap dukung semuanya sih. Gue nggak ada hate atau gimana kayak harus ini harus yang itu. Cuman gue lebih senang kayak contohnya tahun lalu Ocon tuh di Hungary. Wah itu gue girang banget sih. Itu siapa yang sangka sih? Semuanya girang sih. Semua F1 fans girang karena kan bosen ngeliat Hamilton gitu kan waktu tahun lalu. Hamilton Max ini lagi berdua. Sekarang tiba-tiba ada Ocon gitu menang. Gue rasa tahun ini bakalan ada begitu lagi sih 1, 2 lah. Iya. Paling tinggal menunggu nih siapa gitu kan. Tapi ya kalau gue sih harapannya ya semua 10 race sisanya ya Leclerc yang menang. Iya. Gue susah banget gitu. Gue tahun lalu oke lah kayak karena championship leadingnya kan sampai seri tuh Hamilton sama Lewis ya gue mikir ya antara dua inilah yang kita dukung siapa gitu kan. Makanya kalau tahun lalu kan gue pegang Verstappen gitu soalnya sumur sama gue mikirnya gitu. Anak-anak nih bocah nih. Tahun ini. Nah tahun ini walaupun tahun lalu gue dukung Verstappen, tahun ini gue sih low key high key dukung Leclerc sih. Cuma sedih aja kemarin itu tembok itu. Tapi kemarin tuh kan banyak yang bahas gitu. Ini bicara Leclerc dikit lah apa? Iya, boleh. Kan banyak yang bahas, Leclerc berarti mentalnya belum juara gini. Tapi kalau dipikir-pikir juga semua driver juga pernah melakukan kesalahan sih, kayak Verstappen mungkin tahun lalu waktu di Jeddah tuh yang waktu dia qualifying tembok. Terus Hamilton tahun lalu juga waktu di Mola yang di safety car dia nyusruk tuh waktu hujan. Iya. Jadi ya apa ya kalau ngomong mistake semua pasti namanya manusia ya. Benar. Semua pasti mistake sih. Jadi ya wajar. Mungkin Charles Leclerc juga ke pressure juga kali ya. Mungkin ini harus nge-push dan segala macam. Jadi wajar ya. Yang penting jangan terus-terusan aja gitu. Ya kan. Jadi profesional orang pasti bisa bikin kesalahan. Benar, namanya juga manusia guys ya. Tidak ada yang sempurna. Tapi gue penasaran nih, menurut lu tahun lalu itu gimana menurut lu? Kan banyak nih, ini kita flashback dikit nih, kan banyak yang
pro kontra antara ini harusnya Michael Masi nggak gini-gini nih gitu kan, harusnya nih. Nah itu tuh pendapat lu gimana tuh tentang last race tahun lalu gitu? Aduh, last race soalnya sampai sekarang fansnya Hamilton tuh masih belum move on gitu, masih kayak kalau nyebut Verstappen tuh giveaway championship katanya gitu, kayak championship yang dikasih gitu. Human error championship gue baca tuh. Sampai ditarik kan si Masinya, kalau nggak sekontroversial itu nggak mungkin. Orang gitu sampai pulang ke kampung halamannya si Masi kan di Australia, kasihan banget coba. Aduh, kalau menurut gue sampai sekarang gue bingung sih apa yang terjadi. Kan terlalu banyak yang terjadi. Gue tuh udah rada lupa ya, soalnya kan udah berapa bulan yang lalu tuh kejadiannya. Cuman tapi seingat gue nonton. Gue rekam juga. Cuman seingat gue ada si Hamilton tuh, gue gak tahu ya, correct me if I'm wrong, Hamilton ada mendapatkan keuntungan juga, dan si Verstappen juga mendapatkan keuntungan juga yang seharusnya tanda petik questionable gitu loh. Maksudnya selama season kemarin apa selama di Abu Dhabi? Pas di Abu Dhabi aja. Kalau nggak salah gue inget pernah si Hamilton itu keluar dari corner kalau nggak salah first lap. Kayaknya gue bikin videonya deh, tapi gue lupa. Itu itu karena battle sama Max juga sih. Ya, Max-nya kan nggak kasih space kan katanya. Nah itu juga questionable kan, harusnya dia give back position apa enggak. Investigation-nya abu-abu gitu loh menurut gue. Terus kalau itu kan fansnya Max pasti pada lihat, oh itu Hamilton dapat keuntungan gitu kan, dengan dia cut corner, dia kan dapat advantage jauh banget tuh berapa meter. Benar. Sedangkan yang abis safety car yang Latifi cium tembok itu, yang disuruh unlap itu yang dapat keuntungan Max kan gitu loh. Jadi menurut gue sama-sama dapat keuntungan, tapi keuntungannya itu dipertanyakan gitu loh. Mereka sebenarnya dapat apa enggak harusnya, dan itu adil nggak? Jadi menurut gue sama-sama ada rugi dan kurang. Cuman dari Michael Masi sendiri, gue bingung sih itu keputusannya gimana. Menurut gue kayaknya nggak mungkin cuman Michael Masi doang sendiri kayaknya yang ambil. Itu kan mereka punya tim ya, ini FIA mungkin itu kayak. Kalau menurut gue kayak yang tadi gue bilang kali ya, jadi kayak human error gitu, mungkin masuk akal human error. Mungkin Michael Masi juga pas kesalahannya pas di Abu Dhabi gitu kan, kayak tadi kita bahas Leclerc, bahas Verstappen yang pernah ngelakuin kesalahan. Nah kali ini Masi nih tapi pasnya kesalahannya pas di Abu Dhabi aja gitu, pas di final banget pas lagi di final gitu. banget gitu. Poinnya lagi seri banget lagi. Nah itu menurut gue juga, dia kan juga ke si Michael Masi ini pasti pressure-nya banyak banget kan. Udah gitu dia harus bikin telepon sama Toto Wolff terus kan, ini gimana nih? Gimana nih? Horner ya semua yang bisa telepon lapor lah ke dia. Terus dia harus bikin keputusan dalam waktu yang sangat singkat, itu sangat mungkin melakukan kesalahan sih. Jadi human aja. Tapi dari dulu tuh gue sudah bilang berkali-kali, harusnya itu red flag aja gitu. Harusnya red flag aja gitu loh. Kayak balapan 3 lap terakhir kayak kemarin di Baku kan pernah itu nggak masalah gitu lah, malah makin seru gitu kalau menurut gue. Ada restart lagi. Kalau kemarin tuh kayak ya jadinya sekarang kayak gini gitu. Kalau kemarin di red flag gue yakin orang kalau misalnya Max yang menang gitu, orang pasti biasa ya udah gitu loh. Ini kesan yang ditinggalkan tuh jadi kurang. Tapi nggak apa-apa karena ini fans F1 tuh jadi rame. Jadi ada pembicaraan gitu. Jadi mulai ternyata seru juga ya F1 ya. Wah ternyata ada dramanya. Apa nih? Iya bener, nggak apa-apa gitu. Jadi Michael Masi tuh harusnya berjasa loh untuk menarik fans banyak banget gitu. Malah sekarang Michael Masi ini harusnya ditarik ke Drive to Survive aja. Jadi bikin skrip. Bener, dia bikin skrip aja, bikin drama Drive to Survive gitu. Jadi sayang banget. Nah kalau menurut lu sekarang kan race directornya tuh 2 nih. Menurut lu so far gimana nih? So far karena kan ya ada 2 kepala gitu. Yang menurut gua aneh gitu. Kalau making decision nih harusnya tuh nggak boleh 2, harusnya itu ganjil 3. Jadi misalnya lu A, satunya B, oke berarti kita ikut A. Kalau satunya A, satunya B, ya kita ikut yang mana gitu kan? Ya, itu gue setuju banget sih. Kalau 3 itu ada bisa voting gitu. Betul, bisa voting gitu. Kalau sekarang 2 ini kayak takutnya mereka nggak sejalan, bingung gitu. Kayak bisnis partner aja banyak yang bentrok gitu ya, banyak yang ini lah. Ini gimana nih race director? So far sih untungnya ya, so far kali ya. So far so good sih. Cuman itu agak-agak
kekhawatiran gue sama itu tadi, karena dia cuman 2 orang dan 2 orang ini bisa beda pendapat, mereka harus take decision di waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya yang A memaksakan atau yang B salah satu memaksakan pilihan mereka dan keburu publish duluan, itu kan bisa fatal gitu loh. Iya makanya. Ya oke guys, seperti yang kalian lihat kita agak sedikit berbeda ya tampilannya karena kita melakukan rekaman lagi tambahan karena kita tuh rekamannya minggu lalu, jadi udah ternyata banyak yang terjadi gitu ya. Dalam seminggu ya. Yes, dan gue merasa kayaknya butuh tambahan lagi nih, soalnya kalau misalnya yang kemarin doang takutnya nanti terlalu outdated gitu ya. Jadi it's okay, kita tambahin ya kan. Kita mungkin bahas mengenai ini ya, kepintaran Ferrari ya. Kecermatan, wow, kecerdasan big brain move gitu kan. Big brain banget gila. Yes, sama nanti kita bahas drama Alpine lah ya dikit. Boleh. Jadi mungkin kita mulai dari Ferrari dulu kali ya. Jadi gimana? Langsung aja nih. Jadi kan kemarin kan lu lihat tapi katanya kurang nggak terlalu fokus ya. Iya, gue nggak terlalu fokus. Soalnya kayak anak-anak lagi ngomongin Kominfo. Malah tau-tau kayak tau-tau tiba-tiba Banhart. Padahal lu mainnya Valorant ya, nggak diblokir Riot ya. Iya, ternyata gercep nih Riot udah daftar duluan kayaknya. Lo Riot udah daftar? Atau kayaknya memang gitu, nggak? Atau emang nggak masuk radar aja gitu? Udah dulu. Oh udah daftar ya? Katanya dengar-dengar dia jadi Valorant, League of Legends gitu-gitu. Udah daftar aman, ya? Siap. Oke, balik lagi nih. Jadi kemarin nonton tapi karena bahas Kominfo jadi nggak seberapa fokus, tapi tahu kan Max Verstappen 360. Iya, tahu. Gila, dari P10 360 menang. Push rank dia. Push rank. Push rank udah overtake championship leader. Nengok ke belakang, Shell masih ada di belakang. Lewatin lagi menang. Gak tahu ini anak kenapa antara sangat berbakat dan juga beruntung. Makanya jadi recovery-nya bagus ya, bener. Awal kayaknya hampir semua nggak menyangka bahwa Max tuh bisa menang sih kemarin. Mungkin ya mentok-mentok top posisi 3 kali ya, podium gitu. Gue mikir ya 5, 3, 4, 5 oke lah. Gue gak expect sampai menang. Masalahnya sih, menangnya itu dia 10 detik di depannya Lewis Hamilton loh. Jauh banget loh. Gue pas yang Hungary GP kemarin mulai tuh gue low-key mikir, high-key mikir Mercedes bakal menang sih. Salah satu atau ya double podium lah gue pikir Russell Hamilton. Gue gak expect Max sih. Ya mungkin satu Ferrari, either Sainz atau Leclerc gitu. Iya bisa. Iya. Russell kan juga padahal kemarin Binotto udah pede banget ya. Kita akan finish 1-2 gitu kan kemarin. Sip, iya Pak, iya gitu. Kita akan finish 1-2 nih. Kita tifosi ya jelas sebagai tifosi ya udah seneng banget dong, happy dong. Wah ini nih, ya, akhirnya gitu kan. Iya udah kayak Kominfo kayak sih. Jadi kayak gitu ya. Dan ya gimana menurut lu gimana tapi tentang detail dari mungkin lebih ke arah Ferrari yang lu kan sebagai fans McLaren nih. Bagaimana melihat Ferrari yang ada aja gitu bahan komedinya tuh setiap minggu ada mereka gitu. Ya kalau nggak ada mereka tuh kayaknya nggak ada highlightnya gitu loh. Karena mereka itu lucu, menghibur sekali gitu. Lu bayangin balapan normal finish kelar pulang nggak ada yang bicarain. Ini sampai hari ini itu ada dibicarain ya. Giling terus ya. Iya. Menurut gue yang membuat dia ini tambah lucu adalah di luar balapannya sendiri tuh si Ferrari ini khususnya Bapak Mattia Binotto ini ya sering ngeluarin komen-komen kayak enggak ada yang salah dengan tim kita udah bagus. Itu membuat semuanya tambah lucu gitu dengan prakteknya yang dia terapkan itu tuh. Ya menghibur. Ada rumor mengsedih sih bukan. Mengsedih ya. Ada rumor dia katanya mau dipecat atau gara-gara itu dia bilang nggak ada yang perlu diganti gitu kali maksudnya. Kita udah bener gitu. Lo jangan simpen kursinya sendiri bye-bye ya. Jangan digeser. Komen aja enggak ada yang salah. Gak ada yang salah kok udah bagus gitu kan. Tapi kemarin kira-kira menurut lo kalau misalnya apa sih strategi yang kira-kira possible gitu untuk Leclerc gitu. Karena kemarin kan kalau menurut gue
Sainz kemarin nggak terlalu dirugikan ya. Nggak terlalu dirugikan. Walaupun mungkin memang pace-nya dia terakhir tuh nggak ada karena mungkin dia hemat ban soft-nya kali ya. Hemat ban soft-nya. Dan anehnya itu kemarin itu mereka ban soft-nya bisa lumayan lama karena kondisi tracknya nggak terlalu panas gitu. Makanya tire life-nya bisa lebih. Iya, bahkan terakhir hujan tuh. Terakhir pas podium kan hujan tuh. Udah mendung-mendung kan. Nah, Leclerc nih yang medium, hard, soft gitu. Hard tuh soft ya 4 kali. Gila 4 ban, boy. Menurut gue kayaknya bener kata lu deh yang di spin. Aduh, kayak apa ya? Menurut gue terlalu ngide aja sih. Mereka eksperimental banget gak sih? Kayak kasih hard aja gitu. Gue nggak tahu gara-gara dia pakai gacha itu apa gimana. Cuman gue kurang tahu ya prakteknya pitwall tuh mereka bisa dapat informasi secepat apa waktu lagi race. Soalnya kan kayak si komentator aja nih, si Crofty sama si Ted kemarin kan bisa tahu si si Leclerc ini mau ganti ban apa sebelum pitnya terjadi gitu kan. Kayak mereka bisa dapat info kan. Menurut gue kalau kayak mungkin kalau misalnya timnya si Ferrari ini bisa tahu juga tim lain mau ganti ban apa di waktu yang bersamaan, mereka tanda petik bisa nyontek gitu loh. Seingat gue si Leclerc pas ganti ke hard itu tuh nggak jauh durasinya sama Russell kalau nggak salah ya. So si Russell itu kan ganti medium. Ya dia ganti medium, terus katanya si Crofty pun which makes more sense, yang mana lebih masuk akal. Kalau si Crofty aja bisa dapat info itu, kenapa si Binotto dan kawan-kawan nggak bisa dapat info itu? Kenapa mereka harus coba-coba pakai hard dan ternyata nggak cocok pit lagi? Kan tuh ruginya banyak banget 2 kali. Sebenarnya ada yang jauh lebih jelas, yaitu adalah Alpine dua-duanya tuh udah pakai ban hard gitu. Jadi kalaupun mereka udah dapat datanya kan at least gitu. Oh ini ban pace-nya Alpine nggak bagus nih kalau pakai ban hard. Nah mereka harus mungkin kalau menurut gue itu udah template standarnya sebelum mulai balap. Oh nanti strategi kita medium hard sampai finish gitu. Misalnya. Jadi kita to stop medium hard gitu. Kalau kemarin kan si ini Red Bull kan soft medium gitu kan. Nah mungkin Ferrari pakai medium hard gitu. Jelas ketahuan hardnya salah karena langsung diganti ke soft kan terakhirnya. Itu kan kayak aneh banget gitu kan. Jadi rugi banyak banget waktu. Iya, gitu. Jadi menurut gue makanya gue tuh dulu udah pernah bilang kan kalau misalnya Ferrari itu akan aman kalau nggak ada kejadian-kejadian yang mendadak gitu. Yang maksudnya semua harus according to plan gitu. Itu kalau menurut gue Ferrari nggak ada perubahan cuaca. Iya, nggak ada perubahan cuaca, nggak ada safety car, nggak ada gitu makanya kemarin. Tapi kemarin kalau ada safety car kira-kira Ferrari bisa nggak ya? Leclerc bisa ngejar nggak ya? Kalau gue rasa bisa sih. Safety car di akhir ya. Kalau misalnya nih dia free stop kan ganti ban soft, cepret terus habis itu nggak lama safety car gitu. Yang lain baru pada ganti, dia udah bisa push rank sih kayaknya, nggak tahu juga ya. Harus dicoba di F1 Manager. At least kalau misalnya kemarin safety car mungkin parah Leclerc masih bisa P3 kali ya, P3. Ya boleh. P2 kayaknya gitu. Masih bisa podium. Kemarin kan soalnya di Leclerc P6 kan, P6. Dan itu pas finish juga 0, sekian doang sama Perez tuh. Tinggal satu lap lagi gitu. Jadi mungkin dari posisi ke-6 ke 3 gue rasa untuk mobil Ferrari ya harusnya sih bisa sih. Bisa. Gitu. Mobilnya lagi bagus banget tahun ini. Bener, mobilnya. Kemarin tuh soalnya yang gue bete banget, Binotto itu kan sempat diwawancara itu. Atau lu sempat denger nggak? Dia tengah-tengah race, dia tuh diwawancarai sama Crofty atau sama siapa gue lupa. Ada tuh masuk tuh yang bilang, iya sekarang Leclerc seems have the pace gitu, faster gitu dari Sainz gitu. Jadi mobilnya bagus nih. Pulang wawancaranya pace kita nggak ada, bukan salah strategi. Aduh itu salah mobil. Gila tuh bete banget sih itu. Itulah komedinya itu. Dia ngomong sesuatu terus ntar berubah lagi. Dia menjanjikan A persis kominfo. Persis kominfo. Awalnya bilang Domino QQ tidak judi ya. Sekarang di ban. Domino QQ itu permainan katanya. Iya, main gaple katanya. Siap. Sekarang di banned guys, buset ya. Tidak sesuai. Berubah ya, tidak konsisten ya. Dua pikiran. Ya makanya
gimana ya ini berubah pikiran. Tapi gue sebagai tifosi gue udah pasrah ya. Maksudnya gue udah menobatkan Max Verstappen sebagai world champion. Karena sebenarnya udah jauh banget, 80. Udah 80 poin. Dia mau bolos nih, mau honeymoon sama Kelly 3 balapan bisa, gak usah balapan. 3 balapan. Kalau minggu lalu tuh gue sih kayak berharap ya kalau misalnya amit-amit nih, misalnya si Max DNF atau apa, mungkin masih bisa ngejar gitu loh. Kalau si Leclerc 3 finish gitu. Yang terjadi lah seperti ini. Max-nya bagus banget si Max-nya. Push rank. Si Ferrari choke begini. Jadi kayaknya sih kejauhan ya. Kayaknya ini menurut gue bakal jadi pembuktian Max Verstappen lah. Semoga gitu kan dia selalu di hina-hina tuh human error championship gitu-gitu kan. Baru bilang tahun ini kali baru pertama kali maksud lo gitu. Yang kemarin tahun lalu gak dihitung gitu. Ya at least dia bisa dapetin championship dengan usaha dia lah gitu kan, pembuktian gitu. Jadi sebenarnya gue ada happy-nya juga untuk Max. Cuma tetap sebagai tifosi sedih ya ngelihat. Plus minus ya, sedih. Soalnya kita kayak di PHP gitu loh, Bahrain. Wah 1-2 finish nih. Terus Jeddah jebret 1-3 gitu. 2-3 gitu. Abis Aussie aja gila. Si Leclerc kan Aussie, iya. Wah gokil nih gitu kan. Jadi wah ini akhirnya berubah nih. Akhirnya nih this is our year nih. Tapi ternyata kembali lagi ke next year is our year. Tertipu, selamat Anda kena prank gitu. Iya anjir, ya ampun, tolong Binotto. Ya, mati. Harus ganti sih ya. Kayaknya solusinya. Apakah Binottonya yang diganti apa cukup race strategisnya aja kalau menurut lo? Harus di reshuffle dua-dua aja. Dua-duanya ya. Ya, strategisnya kayaknya kurang efektif ya, maksudnya udah banyak banget kejadian tapi masih melakukan hal yang patternnya mirip-mirip, berarti kayaknya tidak cocok saya rasa sih. Tapi sudah terlalu banyak percobaan. Menurut lo gimana nih? Gue kan beberapa hari ini strolling around di internet gitu kan, banyak tuh yang bilang Leclerc juga dikasih strategi geblek mau-mau aja, nurut-nurut aja. Nah, tanggapan lo tentang pernyataan itu gimana tuh? Gue kurang setuju sih, soalnya ya gue bukan pembalap, mungkin lu sim racer lebih bisa relate ya. Karena kan orang bandinginnya sama Sainz kan wah dia kan rebel tuh, disuruh ini nggak mau, dia bisa mikir sendiri gitu kan. Kalau Leclerc kan pokoknya nurut aja gitu. Serba salah loh, maksudnya kalau driver juga kekeh, maksudnya kan mereka yang lebih lihat data tuh orang-orang pit wall kan gitu, yang lebih tahu ada tailwind lah, ada angin lah, ada cuaca, ada temperature track segala macam, itu kan mereka yang lebih lihat data gitu. Kalau driver bisa berpendapat kayak si Sainz itu sebenarnya gambling juga, dia belum tentu 100% benar kan. Kalau misalnya seluruh keputusan itu tim nurut sama driver, ntar yang terjadi kayak Sochi, Lando Norris. Benar. Yang mau ganti ban itu kan gamble. Kalau misalnya beneran waktu itu di Sochi nggak hujan, Lando nggak apa-apa pakai slick. Tapi yang terjadi adalah kayak gitu kan. Jadi bisa tergantung situasi. Gambling bukan masalah ini kenapa dia nurut sama dia gimana gitu. Itu kayak hoki-hokian juga tau. Mau dia karakternya se-stubborn apa, sekeras kepala apa, sekekeh apa, atau senurut apa, tetap semua itu gambling sih menurut gue. Gambling lu mau percaya sama pit wall lu yang lihat data, apa lu percaya sama lu yang lihat track dan lu yang feel grip dan segala macam itu lu sendiri. Jadi berarti memang menurut gue berarti Leclerc ini emang tipe yang lebih ke apa nurut ya, mungkin lebih nurut, dan mungkin memang secara keputusan dia tuh mungkin nggak terlalu berani ngambil juga. Dan karena ya kalau ngelihat bicara porsi, sebenarnya emang porsi driver ya driver aja gitu, nyetir aja lu gitu kan. Bener. Mungkin yang bisa dilakukan adalah koordinasi yang lebih banyak lagi, misalnya gimana nih ban medium lo gimana nih gitu, masih enak nggak gitu kan. Kadang-kadang Lewis Hamilton kan Bono my tire are gone gitu. Akhir-akhir ini udah enggak nih, tire masih enak gitu. Hamilton akhir-akhir ini bagus tuh, tiba-tiba nggak pernah tire are gone lagi. Nah hal-hal kayak gitu kan yang harus dimiliki tuh sama Ferrari kan. Kalau menurut gue Ferrari nggak pernah tuh kayaknya komunikasi kayak gitu kan. Gue selalu kalau Ferrari gitu cuma we're going to plan B
gitu-gitu Iya, doang kan. Nggak plan pernah B, plan A, nggak pernah target lap tanya, time. iya nggak pernah tanya gimana gitu. Kayaknya kalau menurut gua nih, Ferrari itu punya SOP kerja yang udah paten gitu. Oke, Iya. hari ini kita besok Minggu kita akan balapan di Hungari. Strateginya apa nih? Oke, udah disiapin. Strategi A, ini, Wih. strategi B, ini, strategi C ini. Nah, dia tuh nggak bisa adaptasi gitu. Jadi misalnya Iya, iya. kita cuma punya A, B, C nih. Waduh. Ya udah kita pakai yang paling masuk akal aja. Padahal harusnya lu Ada D, strategi bisa ada C E. tapi modif lagi dikit jadi apa gitu kan. Iya, Nah, itu iya, iya. kayaknya yang Ferrari nggak punya itu yang di situ tuh. Dia Jadi nggak fleksibel gitu, nggak siap bener, dengan. bener, nggak bisa fleksibel gitu. Ya. Kalau menurut gua, ya berarti kan salahnya itu adalah di, ya nggak tahu ya, apakah strategisnya kurang pintar, masa gitu? Hmm, Bayarannya gede loh, bayarannya gede mungkin banget loh. kurang berani kali ya, mungkin karena sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu mereka. Tapi Belum tim-tim lain sebelumnya, sudah melakukan. Maksudnya kayak iya. mereka dari dulu kan kayak gini-gini aja kan. Maksudnya salahnya ini lagi, ini lagi. Kurang tepat, kurang bijak, kurang bijak, kurang bijak. Kalau misalnya apa namanya? Anjing gue lupa mau ngomong apa. Bisa Buyar gue ngeblank. liat ada nyamuk di sini, terus gue kayak tangkap gak ya? Jangan deh, ntar gue tangkap monitor gue, terus gue kayak liat lu lagi, gue lagi ngomong apa? Ini Ferrari, Ya Ferrari itulah Ferrari. harus apa, diganti, kurang berani lo tadi bilangnya, kurang berani si tim strategisnya, kurang berani ngambil keputusan kan. Oh iya, dan Ya, drivernya juga juga si kalau Leclerc ya, mungkin dia kurang kurang confident juga sama yang dia rasain gitu loh. Jadi dia nggak ngomong balik gitu ke pitnya, gue tuh lagi merasakan ini, ban soalnya gue kemarin kan gini." si Leclerc Dia pas udah ngomong sih. terakhir dia bilang kan kok dikasih hard gitu. Cuma ini Iya. gue jujur agak kurang tahu yang jelasnya itu, maksudnya dia bingungnya itu setelah race atau pas dia disuruh box for hard gitu. Karena kan kemarin boxnya Nggak cuma ada box lagi. box aja gitu kan, box 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 box, nggak ada kayak box masalah. Leclerc tanya kita box kemana nih gitu kan, masa ban apa nih, masa gitu kayaknya enggak kan. Karena kan mereka juga sering, ya itu strateginya kayak tadi, plan A, plan B, plan C, plan D gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya mungkin drivernya udah di briefing, nanti plan A gini, plan B gini kan. Kan pernah tuh Safi kadang-kadang tanya, Iya. we're gonna go to plan B, what do you think gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang. Iya, heeh. Terus Leclerc selalu kayak bilang, ya kalau menurut lo bagus ya gas aja. Leclerc tuh kayak selalu kayak gitu, dia nggak Nurut-nurut aja nurut dia sama gitu. impulse. Ya yang pokoknya yang menurut lo bagus gitu kan. Iya. Jadi dan selalu salah. Intinya tuh selalu selalu Lucunya kacau konstansi gitu loh. itu. Gak pernah. Kemarin tuh padahal gue udah seneng. Oh, Verstappen masuk waktu pakai ban soft, Verstappen masuk, lap berikutnya Leclerc masuk tuh. Wah, Heeh. ganti tapi pasang medium lagi kan. Oke, wah bagus nih, bagus bagus. Set masuk lagi ganti ban hard. Itu gue nggak sadar. Oh, gue sadarnya kayak, oh ban hardnya sampai finish gitu kan. Heeh. Ternyata kok tambah pelan ini Leclerc-nya. Nggak ada pace-nya. Yes, gue kan waktu itu nggak terlalu fokus dengan data dan segala macam ya. Teman-teman yang lain udah pada tahu tuh kenapa diganti ban hard gitu kan. Gue masih nggak, gue masih, wah bagus nih gitu. Gue masih, Nggak wah ngeh sampai ya. sampai finish nih gitu kan. Heeh. Ternyata salah strategi ya, aduh. Iya, tidak Jadi bijak. ini udah round ke-12 ya, round ke-12, Setengah udah sih. dan Ferrari selalu memberikan, ya ada aja lah setiap race tuh, walaupun kemarin di Austria menang juga ada aja kan gitu, nyantol lah walaupun Ada aja menang. seleknya gitu loh, nggak Iya, mulus. nggak mulus bener gitu. Kalau Red Bull kemarin tuh kayak wah udah cacat mulus tapi gitu kan, udah Iya, ada perfect melintirnya recovery. Iya. masih gila gitu loh. Jadi itu menandakan bahwa mobil Red Bull superior banget guys ya. Iya. Gila, Drivernya, timnya semua drivernya bener. itu kompeten, kompeten. Sama yang baru diangkat jadi strategisnya Max kan, yang si cewek itu Terus si jadi Hana itu ya. Hannah Iya. Smith siapa Mbak namanya. Ana, iya kalau nggak salah. Keren, Ya keren, jadi keren, keren. membuktikan ini woman in motorsport nih semakin hari semakin Wih. keren gitu kan. Di Aston Martin juga ada si cewek tuh kemarin diangkat juga sempet. Gue lupa dia strategis juga apa bukan, tapi dia duduknya juga di ini Pit di wall. pit wallnya itu. Jadi lumayan sekarang udah beberapa krunya itu udah cewek. Mungkin Ferrari butuh kali ya cewek-cewek yang bisa berpikir lebih jernih kali gitu. Biar seger gitu. Iya. Ini
Kan kreatif ya. tiap rapat lu ngeliat muka Binotto terus muak kali kan. Dia lagi Dia keriting. lagi gitu, keriting lagi. Ya udah strateginya gini lah gitu kan. Textbook Jadi, banget deh, textbook mereka tuh. bener. Dan kemarin tuh tapi lu sedih gak sih sebagai kemarin banyak yang bilang gue bukan tifosi tapi gue ngeliat gini muak gitu. Iya, iyalah, gue juga ikut sedih lah walaupun kan gue fans McLaren ya. Tapi kan karena sama kayak yang gue bilang sebelumnya, karena beberapa race terakhir kan yang leadership kan ini berdua nih, Ferrari sama Red Bull. Gue dukungnya Ferrari dong, jadi tanda petik ya gue temporer tifosi lah. Sama gue juga tahun lalu kan Max Verstappen gue gitu. Sama tahun lalu gue Max, cuma tahun ini gue high key sebenarnya pengennya si Leclerc gitu yang maju gitu. Begini ya, sedih lah. Teman-teman gue juga yang nonton bareng juga kayak, ayolah Leclerc tuh udah dikerjain terlalu banyak gitu loh sama timnya sendiri, kayak kasihlah dia sesuatu. Dan gue heran selalu Leclerc yang kena ya, selalu Leclerc yang kena loh. Iya makanya. Jadi mereka mau prioritas si Leclerc tapi entah kenapa yang sial si Leclerc-nya mulu gitu. Mereka kan belum bilang mau prioritasin siapa kan, mereka bilangnya masih belum ada tim order, nanti kita tunggu setelah apa nih namanya season break katanya gitu. Jadi poinnya sama Sainz gak jauh ya? Gak jauh, tapi sekarang Leclerc masih P2 sekarang. Masih P2. Jadi masih di atas sih gitu. Jadi makanya ini Leclerc besok ya gimana ya, butuh 3 DNF itu agak mustahil ya kalau gue bilang sih. Agak mustahil, kecuali tiba-tiba Red Bull jadi Ferrari gitu. Ya gak mungkin juga itu lu mustahil juga gitu. Orangnya solid-solid semua sekarang. Iya, solid-solid semua. Even Mercedes saja sekarang bakalan bisa menggeser Ferrari nih dari konstruktor. Iya, kalau benar. Kan double podium terus gitu kan, beberapa race belakangan. Bahkan Lewis Hamilton juga punya podium yang lebih banyak dari Leclerc, 6 kali. Leclerc tuh baru podium 5 kali. Walaupun Lewis Hamilton 6 kali belum menang ya. Tapi Leclerc 5 kali tuh ya termasuk menang-menangnya dia juga gitu. Jadi banyakkan Lewis nih sekarang ketimbang Leclerc gitu kan. Iya, Mercedes diem-diem nih manen poinnya banyak. Jadi pas dilihat tabelnya kayak loh, lu sedekat ini ternyata sama Ferrari. Kata orang-orang tuh gesek voucher. Ceko sama Leclerc malah lumayan deket deh sih kayaknya. Ceko kemarin ini diomelin sama Marco kan si Helmut. Ini Ceko pace-nya jelek banget kayak Iya diomelin gitu. Lu bayangin aja Max Verstappen di depan 10 detik di depan Lewis, Ceko masa cuma baru P5 doang. Jadi kan jauh banget kan. Harusnya kemarin kalau misalnya pace-nya Red Bull sama kayak Ferrari, maksud gue antara Leclerc dan Sainz kan gak terlalu jauh tuh pace-nya. Walaupun kencengan Leclerc dikit. At least kemarin Perez bisa P2 tuh. 1-2 tuh Red Bull. Atau 1-3 lah gitu. Bisa itu kalau pace-nya. Mana sih? Si Max-nya kejauhan lagi. Ya Max tuh udah dipakai. Gue herannya tuh dia udah melintir weh. Udah 360. Masih aja bisa ninggalin. Gila sih gue gak paham sih. Gue gak paham kok bisa itu mobil sekencang itu gitu kan. Atau strategi musuh. Ya strateginya sih. Kayak Max tuh gak perlu lawan siapa-siapa. Kayak udah main sendiri deh dia. Dia start dari paling belakang pun nyantai Max Verstappen itu. Kayak nggak ada beban dia. Walah nanti paling juga salah Ferrari, kan gitu. Nah kan paling gitu. Keselak lagi loh. Keselak lagi gitu kan. Jadi ya kayaknya menurut lo gimana? Masih ada harapan nggak untuk Ferrari? Lo sebagai pendukung Ferrari nih tahun ini. Kayaknya gue harus menelan pil pahit bahwa mereka semakin jauh dan jauh dari kemungkinannya berapa persen menurut lu untuk bisa champion? Dari 1 sampai 100? 30 kali. 30. Gue malah bilang cuma 10% sih. 10% itu udah nego banget ya 30. Itu kalau sampai Ferrari bisa sampai champion ya, itu udah kayak hoki seumur hidupnya Binotto kepake sih itu. Dan itu senarionya kayak gimana gitu? Apakah Max Verstappen battle sama Lewis? Max sama Lewis battle, mereka crash DNF. Besoknya battle, jadilah Monza, crash DNF gitu, ya kan? Tapi kan kemarin udah baik kan? Kemarin udah semprot-semprotan bareng. Malah ngetawain Ferrari bareng-bareng katanya. Iya, mereka hard. Bilang itu
si Lewis sama Max baikan nih berkat Ferrari, ngetawain Ferrari bareng-bareng di cooldown room tuh. Berarti ada hikmahnya ya. Ferrari menyatukan Hamilton dan mempersatukan. Verstappen guys ya. Iya, bagus. At least Ferrari ada ininya lah, ada jasanya guys ya. Amal baiknya nih. Amal baiknya ada gitu ya. Dan menghibur ini ya netizen F1 gitu kan. Kecuali tifosi ya, tapi at least yang lain kan terhibur gitu melihat Ferrari gitu kan. Jadi ya at least ya, pahalanya banyak gitu Binotto ya. Iya, pahalanya Binotto. Pahalanya banyak gitu. Yang dilukai tifosi tapi yang happy lebih banyak karena 9 tim lain happy gitu ya. Sebuah pengorbanan kecil, astaga, nggak kecil juga, besar sih. Oke guys, ya udah nunggu bertahun-tahun. Semua kita udah bilang di bawah 50% ya, at least kemungkinan untuk bisa. I'm sorry Ferrari. Emang udah jauh guys ya, dan Max Verstappen bakalan menang mudah menurut gua kalau misalnya ya dia boleh lah finish P6 P7 sesekali gitu, nggak masalah gitu kan. Orang 3 kali DNF aja masih aman. Bener. Ngapain gitu. Jadi 3 kali DNF, poin leadingnya masih jauh kayak dia. Jauh gitu kan. Jadi ya Max Verstappen guys, juara dunia tahun ini guys ya. Semoga dengan gue bilang gini ngejinx. Fingers cross. Enggak lah, orang gampang banget udah 3 kali DNF, balapan cuma tinggal 10. Ya kan gak mungkin lu DNF 3 kali gitu kan. Oke, jadi itulah pembahasan tentang Ferrari. Kita mungkin cabut dari Ferrari yang sudah tidak males ya tebas terus. Ya, sedih terus berat gitu kan. Nah, kita bahas drama yang lagi unik sekali, lagi rame banget. Semua motorsport akhirnya rame gara-gara ulah satu orang nih. Si tak lain tak bukan adalah Bapak Komeng ya, Fernando Alonso. Kok bisa gitu menggocek sebuah tim? Lu kemarin bilang gak? Lu kemarin lihat berita gak ya? Otmar itu bilang, si Alonso hari ini pamit sama gua untuk ke berlayar di mana, ternyata gue lihat story dia main go-kart. Bohong deh. Jadi dikibulin sama Alonso guys ya. Bapak-bapak ditipu, bapak-bapak astaga. Dan tapi kemarin lu lihat gak battle-nya Alonso sama Ocon di Hungari yang lap pertama gitu awal-awal? Oh, gue sempat lihat awal-awal. Yes, itu Ocon menutup Alonso untuk membiarkan, maksudnya dia rela disalip sama Hamilton dan Daniel Ricciardo demi hanya menutup seorang Alonso gitu. Double overtake tuh gue lihat kayak ini ruginya terlalu banyak ya adek. Yes. Dan Alonso hampir nabrak tembok kan di lap pertama, di lurusan pertama pas start itu ditutup banget gitu. Jadi sampai ngomel-ngomel tuh Alonso, I never have a teammate like this, atau dia ngomong apa lah, pokoknya dia kayak ngomel-ngomel gitu. Never I've seen someone defend like this kalau nggak salah. Iya, never I've seen gitu kan. Pokoknya dia ngomel-ngomel, ini gila ini. Jadi itu yang ironinya lagi, itu dia omongan itu dilancarkan untuk Ocon, teammate-nya sendiri gitu loh. Jadi kalau tim lain oke lah, namanya juga lagi battle. Nah ini teammate gitu. Teammate. Apakah harusnya itu yang kalian kerja sama ya? Bener. Apakah itu yang menurut lo bikin dia langsung pindah Aston Martin? Karena katanya itu dia ngobrol sama Aston Martin gak lama loh, semingguan untuk ngedealin itu. Jadi gue rasa kayaknya bukan gara-gara kejadian itu aja sih. Kayaknya nggak mungkin sih gara-gara insiden kecil sama teammate langsung cepat. Tapi gue rasa pertimbangannya pasti dari sebelum itu sih harus. Alasannya itu alasan yang dia kasih karena Alpine itu cuma ngasih dia 1 tahun, sedangkan nggak mau perpanjang. Aston itu bisa 2 tahun atau 3 tahun nih, gitu. Jadi Alonso kepinginnya yang multi year, dia nggak mau yang cuma setahun gitu. Jadi ya itu alasan yang make sense sih kalau secara alasan diplomatisnya ya, di luar ada alasan sendiri, emosi. Ya di luar emosi itu make sense sih. Tapi menurut lu nih, apakah mungkin kalau misalnya seorang Alonso dengan kalau timnya dan teammate-nya mengayomi, dia tetap mau nggak ya di sana ya di Alpine ya, walaupun cuma setahun gitu. Misalnya Ocon baik banget, deket banget nih sama Alonso gitu, terus bilangnya lu harus mentorin gue lah tahun depan gitu. Ada kemungkinan nggak Alonso tetap stay, atau menurut lu tetap dia akan pindah Aston Martin gitu? Gue rasa mungkin bisa sih karena ya kalau dilihat dari
rugi-ruginya dia ke Aston Martin, kayaknya gue tuh ngelihat Aston Martin sama Alpine tuh nggak terlalu jauh gitu performanya tahun ini dan tahun lalu ya. Maksudnya sama-sama anak-anak midfield lah gitu. Maksudnya dia nggak, gue kalau jadi dia, gue nggak expect banyak, gue dapat gain banyak banget dari posisi gue sekarang dengan gue pindah ke Aston Martin gitu loh. Kecuali kayak misalnya pindahnya ke top team ya, itu kan beda cerita dong. Kalau ini kayak menurut gue dari mata gue ngelihat Alpine sama Aston Martin tuh ya 11-12 gitu loh. Iya. Gue ngeliatnya. Jadi kayak kalau dari rugi-ruginya kayaknya dia nggak dapat banyak gitu kalau dia pindah. Tapi kalau misalnya dia tadi lu bilang timnya mengayomi, terus ditempel-tempelin tuh sama Ocon, ayo sensei ajarin aku kayak gitu-gitu. Gue bisa feeling kalau on the personal level mungkin bisa loh, karena dia kan juga banyak cerita kan sama Alpine dulu sebelum menjadi Alpine kan. Renault itu dia banyak history lah sama mereka. Iya. Kan Renault kan dia banget kan gitu kan. Kayak udah tim Alonso gitu malah orang bilangnya kan. Benar. Bahkan yang helm yang dia pakai yang biru kuning itu tuh kayak gue kayak ngeliat dia dulu gitu waktu di Renault gitu. Terus gue pikir bahkan sebelum berita ini keluar pun di belakang pikiran gue tuh gue mikirnya kalau misalnya Alonso bakal pensiun gitu, mungkin dia pensiunnya di Alpine. Gue kira bakal begitu. Iya. Tahu-tahu terjadilah ini. Jadi kayak kalau dari segi di luar sisi Aston Martin kasih multi-year kontrak yang ini enggak, di luar dari itu gue rasa kalau dia diojok-ojok lagi sih dia mungkin mau di Alpine, gue rasa ya. Makanya itu yang membuat gue itu jadi berpikir bahwa Alonso ini nggak nyaman berada di lingkupnya Alpine. Soalnya ya dia kan Renault banget nih, anaknya Renault, anak emasnya Renault gitu kan. Jadi kayak ada something gitu yang maksudnya trigger. Semua nggak menyangka loh yang menggantikan Vettel tuh Alonso kan kemarin. Wah siapa nih? Iya. Siapa? Mick Schumacher siapa lah gitu. Mana ada Alonso di kandidat itu, nggak ada. Tiba-tiba jebret gitu. Itu kan kayak aneh nih gitu. Ada something gitu kan. Karena disusul sama Oscar Piastri yang di announce ternyata Oscar Piastrinya mengelak gitu. Berarti kan nggak siap kan. Ada apa yang terjadi di belakang kelihatan ini? Kan, ya kan? Berarti kan kelihatan kalau ada something gitu kan. Ada yang berarti ada ini. Iya, kayak putusnya kayak tuh kalau pacaran tuh putusnya nggak baik-baik gitu loh, guys. Ada kayak gitu. Kan kayak lu pacaran terus lu udah 2 tahun putus, besoknya lu udah gandengan sama pacar baru. Nah kan kayak gitu kan istilahnya gitu kan. Terus yang mantannya gak terima bilang, gue udah dapet nih pacar baru anak F2. Terus anak F2 nya bilang, enggak, gue gak jadian sama dia. Nah iya. FOMO. Gitu kan. FOMO, fear of missing out, exactly. Jadi emang ini dramanya tuh udah kayak lika-liku percintaan guys, beneran iya kan? Bener. Iya, jadi aduh. Makanya yang bikin seru kan ini drama orang Indonesia kayak begini-begini seneng banget nih. Iya, ini digoreng ini. Iya, digoreng banget gitu kan. Jadi aduh, tapi Oscar Piastri menurut lu gimana? Lu setuju gak kalau Oscar Piastri itu tahun depan sudah ada kursi di F1? Either McLaren, Williams, apapun itu, tapi dia udah dapet. Menurut lu setuju gak? Dari statement yang dia keluarkan, tahun depan gua sudah gak bersama Alpine. Dia berani bilang kayak gitu loh. To be fair, gue kurang tahu banyak soal prestasi si Oscar sendiri karena gue belum banyak tahu dia di F2 ya lumayan lah gitu. Gue jujur juga. Kenapa gue lebih sering dengar namanya De Vries gitu loh daripada dia. Kalau De Vries emang dia championnya F2 gitu. Bener. Jadi kayak dia tuh jadi reserve driver pun berapa lama gue nggak ngikutin juga. Dia di Alpine tahun keberapa sekarang ini jadi reserve? Dia udah jadi reserve driver kan? Oscar Piastri itu champion juga di tahun 2021 nih, gue baru baca nih. Jadi di F2 dia champion, F3 champion juga. Jadi lumayan prestasi dia cukup bagus, menjanjikan gitu. Dan dia kan Alpine Driver Academy gitu kan. Sama kayak Guan Yu Zhou. Oh, Guan Yu juga itu ya. Guan Yu itu Alpine Driver Academy juga gitu. Nah, makanya kayak kalau dari portfolio kelihatannya kompeten ya, maksudnya kalau udah pernah champion. Kan kemarin kan Oscar Piastri yang mau dipinjemin ke Alpine tuh, ke Aston Martin tuh katanya boleh nih Oscar Piastri lu
lu pakai aja untuk gantiin Vettel gitu kalau mau. Kemarin rumor-rumornya ada gitu kan. Lah ternyata yang diambil Alonso langsung bosnya ya. Bapak-bapak lainnya yang diambil. Tapi gimana menurut lu? Lu kalau ini tebakan lu aja gitu. Kalau analisa lu lah kalau ngelihat dari statement si Piastri yang bilang begitu, menurut lu apakah dia sudah ada kursi tahun depan di F1? Gue rasa sih dengan dia confident bikin statement itu, nggak tahu ya, statement yang dia bilang I will not race for Alpine next year itu tuh kedengaran lebih kayak orang yang confident daripada orang yang kayak ya gue tahun depan nggak ada. Iya. Tapi karena dia confident tuh gue ada feeling kayaknya ada nih, ada jabat tangan di belakang, bisa aja, bisa banget gitu. Sama tim lain ya, bukan sama Alpine gitu. Kelihatannya gue juga feeling gue juga gitu sih, karena nggak mungkin ya dia udah berani bilang putus kontrak sama satu tim, tiba-tiba ntar malah gak ada yang mau sama lu gitu, sok-sokan lu gitu kan. Mana timnya bukan sembarang tim loh, itu driver academy dia dulu gitu kan. Iya, driver academy gitu kan. Cuma ternyata katanya kontraknya itu dia itu harusnya dapat mobil F1 itu sampai tanggal 31 Juli. Dan di klausanya itu kalau setelah 31 Juli dia belum dapat kursi, dia berhak untuk memilih tim lain atau cari jalan dia sendiri gitulah. Nah kemarin kan ini Agustus awal-awal kan baru kan berita Alonso ini. Udah lewat. Gitu kan. Jadi dari 31 Juli udah lewat gitu loh. Jadi pas banget, makanya FOMO itu tadi gitu. Waduh, pindah nih Alonso. Aduh, gimana nih? Piastri announce dulu. Nanti aja urusan deal-dealannya belakangan, pokoknya announce dulu gitu. Dan banyak yang udah curiga, ini di announce-nya jam segini Piastri di Australia masih tidur. Piastri jam 2 pagi di Aussie kan. Iya, dan itu nggak ada statement apa-apa dari si Piastri gitu. Dan beberapa jam kemudian baru Piastrinya bilang, lah itu kayaknya dia dibangunin sama si Weber itu kan, Mark Webber kan. Si Mark Webber. Iya kan, ininya dia kan, apanya kayak apa sih, agennya dia gitu lah. Ini lu di announce sama Alpine nih gitu. Gimana nih? Itu gila sih. Dia halu gitu kan, cepat-cepat bikin Twitter. Enggak, gue gak jadian sama Alpine. Keren sih itu. Padahal F1 di Instagramnya udah bikin kompilasinya si Piastri itu. Kan announcement, terus spot berikutnya kompilasinya Piastri selama dia di F2 gimana. Wah anjir gitu kan. Tahu-tahu anjir Piastrinya bilang bukan anjir. Gak jadi. Itu pure salahnya Alpine sih menurut gue. Itu ke semua salah pahaman itu bolanya tuh di tangan Alpine sih. Gue baru tahu ini loh, ngelihat maksudnya belum ada deal-dealan di post gitu langsung, gila. Dan dia dengan PD-nya kebelet banget itu. Maksudnya dia kan pede, wah Piastri mau lah sama kita, orang dia ngebet F1 masa kita post gak mau. Ternyata gak mau gitu. Ternyata udah bilang gak mau, anjing. Itu kayak kesannya orang yang mungkin dari sudut pandang fans yang baru mungkin bisa, wah kampret nih Piastri udah dikasih kursi masih bilang gak mau gitu kan. Mungkin orang yang gak tahu cerita, mungkin ya kita mungkin bisa berpikiran wah pasti udah ada sih, ini gak mungkin kalau dia berani ngomong gini dan gak ada kan. Tapi orang yang gak tahu mungkin bisa bilang wah ini sombong banget nih Piastri ini gini. Iya bisa. Jadi iya, soalnya ada yang bilang gitu, gue cari-cari di sosmed, ada yang wah ini Piastri omongannya udah sok banget nih, udah kayak apa gitu lah pokoknya. Jadi sebenarnya kemarin statement dia juga nggak terlalu kasar, normal aja. Itu tegas aja, tegas. Mungkin kan karena tegas dan confident. Karena dia kan kaget gitu kan, maksudnya itu kan harusnya menyalahi aturan ya. Kalau secara legalitas itu kan lu nge-announce something yang lu belum tanda tangan kontrak, itu kan secara hukum itu kan mungkin di luar negeri itu kan nggak boleh gitu kan. Misalnya lu di-announce lu adalah Julie Lemon nih, member JKT48 gitu misalnya. Wow. Ya kalau lu seneng ya lu seneng, tapi kan kalau misalnya lu nggak seneng kan, lah apaan nih, ini kan nggak boleh gitu kan, istilahnya gitu loh. Makanya kemarin kesannya Oscar Piastri itu dia tegas gitu. Gua tuh enggak gitu loh, enggak balapan di sana. Jadi mungkin kayak gitu teman-teman ya. Jadi bukan kasar yang atau toksik apa kan, enggak kan gitu. Cuma profesional banget. Profesional aja gitu. Yang kurang profesional ya Alpine gitu. Alpine justru, iya benar. Iya, kenapa bisa kelolosan hal-hal yang begitu gitu kan. Oke, kita terakhir nih sebelum kita akhiri, Oscar Piastri kemana menurut lo? Ada bau-bau McLaren katanya. Betul, emang ceritanya McLaren terakhir. Dan ya itulah, tapi Danny Ric kemana? Kayak Lando kan kayaknya udah pasti. Kalau McLaren, Danny Ric kemana gitu?
Iya itu Alpine, dia. balik Alpine lagi. Kasian juga ya. Jadi pingpong terus nih. Iya, dia udah berapa tim loncat-loncat terus gitu. Kayak Tapi tim terbanyak ya tetap Alonso ya. Dia udah punya Alonso sih. berapa tim? Udah Apa kayak tuh Minardi aja dia cicipin tuh. Iya. Apa tuh kalau Thanos tuh batunya udah lengkap. Udah lengkap ya. Bener-bener. 6 udah 6 tim deh. Iya. Aduh, kayak coba gue malah lebih mikir kalau pertanyaan tadi si Piastri kemana? Kayaknya William, kemungkinan 80%. William katanya mau announcement juga nih. Ini kita rekam sebelum ada announcement ya teman-teman. Kalau besok tiba-tiba keluar di William ya kita nggak tahu gitu. Kita masih. Tapi mungkin bisa loh. Bisa. Kayak. Tapi kalau William, apakah aneh dia melepaskan Alpine untuk ke William? Agak aneh sih menurut gue. Kayak performance Alpine sedikit lebih cemerlang daripada. Bukan sedikit sih, jauh. Kan gue berusaha halus gitu. Oh iya. Jauh guys. Biar Bu Claire gak sakit ya dengarnya. Aduh Williamsku. Jadi menurut gue kayaknya. Sampai dijual anjir William gila kasihan banget. Iya aduh. Generasi kedua langsung kandas. Padahal Williams dulu bagus banget. Ini out of topic. Ini OOT sedikit ya. Out of topic sedikit. Gue kemarin ngobrol sama bokap gue. Terus bokap gue nanya, kamu ikutin F1 lagi? Iya. Yang bagus sekarang tim apa? Terus gue bilang Red Bull, Ferrari ya lumayan sih. Gitu. Lumayan sih tanda tanya. Terus bokap gue bilang, bukan yang bagus Williams. Terus gue kayak, detik itu gue menyadari betapa bokap gue sudah sangat tua. Ya ampun gue. Iya makanya Williams tuh. Jadi zamannya udah lewat ya. Zamannya udah lewat gitu guys. Makanya fans William ya, gue yakin fans William tuh ya mungkin umurnya udah seorang tuanya Julie kali ya. Iya bisa ya. Fans William. Jadi kalau mereka ngelihat F1 sekarang, wah itu sakitnya luar biasa sih. Iya pedih sih. Apalagi driver dia Latifi gitu. Aduh, itu lebih pedih lagi guys. Latifi. Bercanda Latifi ya. Tapi Latifi nggak ada berita-berita nih untuk lanjut dan yang tim prinsipalnya Williams sama Josh siapa tuh gue lupa namanya. Si Capito. Ah itu Yos Capito. Nah itu dia udah bilang kalau dia akan mempertahankan Albon tapi tidak ada satupun kata mempertahankan Latifi. Jadi sepertinya William di sini udah tidak perlu duitnya Latifi teman-teman ya. Jadi kita akan lihat apakah era pay driver ini akan selesai. Guan Yu Zhou sih yang masih pay driver ke ini ya, ke nggak tahu bukan pay driver ding, dia cuma bayar deposito yang sangat gede aja gitu, 35 juta USD kalau nggak salah, apa euro tuh. Jadi benar-benar besar banget untuk masukin Guan Yu Zhou ya. Pemerintah Cina emang pingin punya driver F1 Cina gitu kan. Ya at least Rio Haryanto udah pernah juga Indonesia. Udah pernah mencicipi ya. Pernah mencicipi walaupun gak full semusim. Ya itu gantinya masih ada tuh Ocon sampai sekarang. Oh iya ya. Iya kan gantinya Rio Haryanto Ocon ya sampai sekarang. Jadi ya menurut gua. Tapi McLaren yang rumornya besar itu Piastri akan ke McLaren. Ricciardo yang gua gimana khawatirkan ya, dia yang kita kemana? Khawatirkan. Paling masuk akal Ricciardo ke McLaren atau jangan-jangan William nih besok. Tapi jadi kalau misalnya Ricciardo sama William ya, itu udah kayak transfernya tuh kayak udah di random gitu loh, gacha gitu. Bener-bener kayak pilih cap-cip-cop banget. Iya, aneh banget gitu. Jadi Ricciardo tuh bagus di zamannya. Masalahnya Ricciardo udah bikin statement kalau dia bilangnya bakalan stay dengan McLaren. Dia tidak bilang stay di F1 sih. Dia bilangnya stay dengan McLaren gitu. Jadi entah itu indikarnya McLaren, Formula E-nya McLaren. Itu gue nggak tahu gitu. Formula E-nya tahun depan ini baru. Kan gantinya timnya Mercedes. Yang mana Mercedes itu kan Nick de Vries ya. Yang dan sekarang Nick de Vries. Nah, Nick de Vries juga rumornya William, mau di William Nick de Vries kan? Karena make sense sih karena junior programnya itu bisa junior programnya ini kan, junior programnya si Mercedes gitu kan. Jadi dan Nick de Vries, tapi kalau melihat performa Nick de Vries di Formula E tahun ini, dia agak turun tahun ini ya. Tahun lalu Nick de Vries kan juara, bener. Tahun ini turun, tahun ini yang bagus tuh Buemi kalau nggak salah. Pokoknya bukan Nick de Vries lah, kemarin di ini juga Nick de Vries cuma berapa di Jakarta kan kemarin.
Jadi nggak top 5 bahkan untuk Need for Speed, cuma P6 atau P7 gitu, gue lupa. Ya secakap tahun lalu lah ya. Nggak secakap tahun lalu performanya. Tapi kemarin waktu praktis P9, not bad juga. Yang mobilnya Hamilton kan. Iya. Jadi ya semoga lah ya, semoga ini segera berakhir dan kita tahu rooster tahun depannya siapa aja. Yang jelas Ferrari udah pasti, Mercedes sudah pasti, Red Bull udah pasti. Jadi 3 tim besar ini. Ya Ferrari nggak tahu gue sempat besar apa enggak. Pokoknya 3 tim besar tapi keselak. Pokoknya kita bilang top 3 lah, top 3 karena kan biasanya Ferrari selalu di konstruktor top 3 lah, 3-2 gitu lah ya. Di top 3 ini udah lock gitu ya. Tinggal yang bawah-bawah nih yang masih bisa diacak-acak, acak-adut gitu kan. Gue kaget lagi kalau tahun depan ternyata Leclerc ke ini ya sama Max ya di Red Bull. Wah itu seru sih, itu seru banget sih kalau bisa begitu. Seumur lagi. Rivalitasnya bisa kayak Nico Rosberg sama Hamilton. Takutnya, tapi mereka baik-baik aja sih so far. Ya karena mungkin karena belum terlalu intens kali ya kan. Iya. Kan semakin mengenal dekat terus semakin tercium wangi-wanginya. Iya. Wah tapi kalau sama Leclerc sama Max Verstappen kayaknya bakal bentrok sih, nggak bisa sih. Bisa ribut sih kelihatannya. Helmut Marko tapi kepingin ngeduoin Leclerc sama Max karena kan mereka emang go-kartnya barengan dari kecil gitu kan. Kepingin gitu. Just a little incident. Iya, jadi kepingin ngeduoin karena kan ya gue rasa kalau Leclerc di Red Bull juga bisa ngacir sih. Harusnya ya. Berarti ya we'll see karena akan semakin seru ya per F1-an di tahun-tahun berikutnya, apalagi 2024, ini aja tahun 2023 besok. Sampai sekarang unik banget ini pergerakan perpindahan playernya. Itu kalau gua main game udah kayak game gitu. Kalau di game kan kadang-kadang random, kita gak bisa ngatur kan. Tiba-tiba siapa pindah kemana ke tim yang gak masuk akal. Ini kayak gini, ini Alonso, Aston Martin tuh gak masuk akal menurut gua. Itu aneh banget. Tapi kemarin gua sempat bilang di podcast gua, kayaknya Lawrence Stroll tuh punya pattern dia akan selalu meng-hire world champion untuk anaknya si Lance Stroll gitu. Dan ini kan Alonso dikasih 3 tahun kontrak nih, berarti sampai tahun 2023, 24, 25. Tahun 2025 Lewis Hamilton tuh saatnya dia turun dari Mercedes, nanti dimasukin ke Aston Martin. Patternnya lo terbaca ya, kan? pemirsa. Patternnya terbaca itu kan. Nanti Lewis Hamilton dikasih 5 tahun kontrak atau 4 tahun kontrak. Setelah habis Max Verstappen dimasukin. Bisa. Jadi nanti suatu saat Lance Stroll world champion ya. Nah ini berkat bapaknya yang selalu menyandingkan dia dengan si world champion gitu kan. Biar belajar ya anakku sini. Kita lihat ya apakah ini akan terjadi di suatu hari nanti Lance Stroll world champion guys ya. Catat hari ini perkiraan tebakan hari ini apakah terjadi. Kan Lance Stroll dulu rumornya juga mau ke Mercedes kan gitu kan. Jadi we'll see. Oke, jadi itu aja guys ya perbincangan kita yang tambah lama, mungkin nanti yang kemarin agak gua cut yang udah outdated deh supaya nggak terlalu panjang. Jadi thank you so much ya, terima kasih banyak yang terutama lemon ini guys ya. Terima kasih. Sudah bersedia. Dan ya nanti kawan-kawan kita pasti ngobrol lagi. Ini ikut nobar makanya ya, harusnya seru sih. Nobar. Bisa diatur. Kan lu mau live stream nobar juga kan? Iya, tapi belum masih lihat apakah PC kentang ini kuat gitu. Itu cuma buka browser doang mah, kuat lah. Itu cuma buka browser Semoga. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ke channel gue dan juga mampirin TikTok dia, Instagram, YouTube-nya nanti gue taruh lah link semuanya di sini YouTube-nya ya. Jadi ya, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di podcastan balap berikutnya. Bye. Bye.